Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Zakia Channel, ya, dimana masih dalam materi pembelajaran tentang penggunaan program aplikasi Microsoft Word. Ya, setelah melihat dan memahami pada video sebelumnya, yaitu pada latihan 1 tentang cara membuka program Microsoft Word dan cara membuat dokumen baru, maka pada video selanjutnya, pada latihan kedua ini kita akan belajar untuk mengenal bagian-bagian dari program aplikasi Microsoft Word beserta fungsinya. Ya, tentunya ini akan memudahkan kita ketika kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Word ini. Ya, karena tanpa kita mengenal bagian-bagian dari Microsoft Word, maka akan mengalami kesusahan karena kita belum mengenal bagian-bagian yang ada pada program aplikasi Microsoft Word. Kemudian pada tutorial ini kami akan mencoba menampilkan gambar dari program aplikasi Microsoft Word yang bagian-bagiannya sudah kami tandai dan kami beri nama. Hal ini nanti akan mempermudah kita untuk belajar tentang program aplikasi Microsoft Word ini. Ya, kita coba buka gambar dari program aplikasi Microsoft Word. Ya, ini adalah tampilan gambar dari program aplikasi Microsoft Word. Ya, selanjutnya akan kami jelaskan masing-masing bagian yang ada dalam program Microsoft Word beserta fungsi-fungsinya. Bagian yang pertama adalah Quick Access Toolbar, ya, atau toolbar akses bawah. Quick Access Toolbar letaknya berada di pojok kiri atas jendela program aplikasi Microsoft Word. Kemudian perlu kami jelaskan lagi bahwa ketika program aplikasi Microsoft Word baru terpasang atau baru diinstal, maka tampilan pada toolbar ini hanya terdapat 3 tombol, yaitu tombol Shift, Undo, dan Redo. Dan ada satu tambahan tombol, yaitu tombol Customize Quick Access Toolbar, ya, ini yang anak panah ke bawah. Namun pada tampilan gambar di sini ternyata terdapat 7 tombol yang ada pada Quick Access Toolbar, yaitu tombol Shift, tombol Undo, tombol Redo, tombol New, tombol Open, tombol Print Preview, dan tombol Customize Quick Access Toolbar. Hal ini karena pada tampilan program aplikasi Microsoft Word yang ada pada kami, sudah kami tampilkan beberapa ikon yang tersembunyi yang terdapat pada Customize Quick Access Toolbar. Namun di sini akan kami jelaskan dari ikon-ikon yang muncul ketika program aplikasi MS Word baru dipasang. Yang pertama adalah ikon tombol Save. Ikon tombol Save ini berfungsi untuk menyimpan dokumen baru atau setiap melakukan perubahan file atau pengeditan pada dokumen. Ya, jadi ketika kita membuat dokumen baru, kemudian kita ingin menyimpannya, maka kita bisa melakukan perintah tombol Save ini. Ya, kemudian ketika dokumen sudah kita simpan dan kemudian kita melakukan pengeditan atau perubahan data pada dokumen, maka kita perlu melakukan penyimpanan, maka klik tombol Save ini lagi. Ya, kemudian tombol yang kedua adalah tombol Undo. Fungsinya yaitu untuk membatalkan atau mengembalikan perintah perubahan pada dokumen yang terakhir.
Ya, tombol undo ini ditandai dengan tombol panah yang mengarah ke bawah. Kemudian ketika kita akan melakukan perintah tombol undo ini, biasanya terjadi ketika kita melakukan perubahan data atau pengetikan dan ternyata perubahan tersebut tidak jadi, maka bisa kita lakukan pembatalan dengan menekan tombol undo ini. Kemudian tombol icon yang ketiga adalah tombol redo. Tombol redo ini ditandai dengan anak panah mengarah ke atas. Ya, redo ini kebalikan dari undo. Kemudian fungsinya adalah untuk mengembalikan pembatalan jika kita telah melakukan perubahan data pada dokumen. Ya, misalkan ketika kita melakukan perintah pengetikan salah satu kata, kemudian kita batalkan dengan undo, dan ternyata ketika kita undo, data yang kita ketik itu hilang dan kemudian kita ingin mengembalikan lagi, maka kita klik tombol redo ini. Kemudian bagian yang keempat atau tombol icon yang keempat adalah tombol Customize Quick Access Toolbar. Tombol Customize Access Toolbar ini ditandai dengan anak panah ke bawah. Ya, ini anak panah ini ketika kita klik, maka dia akan tampil ke bawah dan dia menampilkan beberapa menu. Dan menu-menu itu ketika kita pilih atau kita kasih tanda centang, maka dia akan tampil pada bagian Quick Access Toolbar. Ya, di sini misalkan ada icon new, ada icon open, ada icon print preview. Ya, ini sebenarnya adalah dia tampil di Customize Quick Access Toolbar. Ya, nanti di prakteknya kita buka program aplikasi Microsoft Word-nya. Ya, itu adalah penjelasan tentang bagian yang pertama pada tampilan program aplikasi Microsoft Word, yaitu Quick Access Toolbar atau toolbar akses bawah. Kemudian bagian yang kedua adalah title bar atau baris judul. Title bar adalah bagian dari program aplikasi Microsoft Word yang berada di tengah paling atas program aplikasi MS Word saat dibuka. Ya, jadi ketika program aplikasi MS Word dibuka, maka di sini akan ada tampilan title bar atau nama dokumennya. Ya, biasanya ketika kita membuka program aplikasi MS Word, di sini tampil dokumen 1. Berbeda ketika kita membuka sebuah dokumen yang sudah pernah kita buat dan sudah kita kasih nama, maka di sini akan tampil nama dokumen yang kita buka. Kemudian fungsi dari title bar adalah untuk menampilkan nama dokumen dan jenis dokumen yang sedang aktif atau sedang kita buka. Ya, itu penjelasan bagian yang kedua, yaitu title bar. Selanjutnya bagian yang ketiga, yaitu window management atau kontrol jendela. Ya, window management terletak di sudut kanan atas jendela dan terdiri atas 4 tombol. Namun nanti dari salah satu tombol itu akan berfungsi menjadi 2. Yaitu salah satu tombol ini nanti itu fungsinya ada 2. Kemudian masing-masing fungsi dari tombol window management, yang pertama adalah tombol close. Ya, fungsinya adalah untuk menutup
atau keluar dari program aplikasi Microsoft Word. Dan tandanya yaitu ditandai dengan tanda silang dan dengan latar belakangnya warna merah. Kemudian tombol yang kedua adalah tombol restore, ini yang ada di tengah. Ya, tadi sudah kami jelaskan bahwa salah satu tombol dari window management ini nanti fungsinya ada dua. Ini adalah tombol ini, namanya tombol restore dan tombol maximize. Tombol restore berfungsi untuk memperkecil jendela. Ya, ini pada posisi maximize. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai maximize, yaitu digunakan untuk menampilkan jendela program aplikasi MS Word satu layar penuh. Ya, ketika dia dalam posisi maximize seperti sekarang ini, maka ikonnya itu jadi dua kotak. Ya, kotaknya ada dua secara bertumpuk. Kemudian ketika dia dalam posisi restore, ini kotaknya hanya satu. Ya, dalam posisi standar, yaitu tentang tombol restore dan tombol maximize. Kemudian tombol yang ketiga adalah tombol minimize. Ya, tombol minimize ini ditandai dengan tanda min. Ya, fungsinya untuk menutup sementara atau memperkecil halaman program aplikasi Microsoft Word menjadi ikon yang aktif pada taskbar. Tapi dia tidak keluar. Dia hanya tertutup sementara. Jadi bisa kita buka lagi pada bagian taskbar Windows. Jadi harus bisa kita bedakan antara tombol minimize dengan close. Kalau close itu keluar dari Windows. Kalau minimize itu menutup sementara. Kemudian tombol yang keempat adalah tombol ribbon display option. Ya, ini ditandai dengan tanda anak panah ke atas. Ya, fungsinya adalah untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar ribbon. Ya, jadi pada bagian ribbon ini dapat kita atur mau ditampilkan atau disembunyikan dengan cara klik tombol ribbon display option ini. Ya, itu adalah penjelasan tentang bagian yang ketiga, yaitu tentang window management atau kontrol jendela. Ya, berikutnya adalah bagian yang keempat, yaitu ribbon. Ribbon adalah kumpulan menu bar yang memiliki tombol-tombol perintah pada program aplikasi MS Word dan telah dikelompokkan sedemikian rupa berdasarkan fungsi masing-masing untuk memudahkan penggunanya. Fungsi ribbon adalah untuk mengelompokkan fitur-fitur dari program aplikasi MS Word yang kemudian ditampilkan secara teratur agar mudah untuk diakses. Ya, dapat kita lihat di sini setiap kelompok itu dibatasi dengan garis. Ya, garis ke bawah. Di sini ada clipboard, kemudian ada font, ada paragraf, ada styles, dan ada editing. Yaitu dikelompokkan berdasarkan fitur-fitur yang ada. Kemudian ribbon ini terdapat beberapa bagian. Ya, ini adalah bagian-bagian yang terdapat pada ribbon. Yang pertama adalah menu bar. Menu bar adalah barisan menu utama yang ditampilkan secara mendatar
di bawah bagian title bar. Ya, menu-menu ini berada di bawah bagian title bar dan di bawah bagian quick access toolbar. Kemudian fungsi dari menu bar adalah untuk mengelompokkan menu-menu berdasarkan kegunaannya atau fungsinya. Menu bar memiliki beberapa menu, yaitu ada menu file, menu home, menu insert, menu page layout, menu reference, menu mailings, menu review, dan menu view. Kemudian di bawahnya itu akan tampil beberapa bagian dari submenu yang kita aktifkan. Misalkan di sini yang sedang aktif adalah menu home. Jadi ketika kita klik menu home, maka di sini akan tampil beberapa submenu yang ada pada menu home. Ya, misalkan di sini ada clipboard, kemudian font, kemudian paragraf, dan masing-masing submenu juga terdapat ikon-ikon menu yang dapat kita gunakan. Jadi nanti kita akan lebih banyak menggunakan ikon-ikon yang ada di sini. Ya, itu adalah bagian-bagian yang ada pada menu bar. Kemudian yang kedua masih tentang ribbon ini, yaitu tentang tombol pembuka dialog. Ya, namanya tombol pembuka dialog box. Ya, masing-masing dari submenu ini itu memiliki tombol dialog box. Ini ditandai dengan anak panah ke bawah. Nah, ini dialog box, dan masing-masing menu nanti juga ada dialog boxnya. Jadi ketika kita klik tombol pembuka dialog box ini, nanti di dalamnya banyak ikon perintah yang dapat kita gunakan. Yaitu adalah penjelasan bagian keempat adalah tentang ribbon. Bagian berikutnya adalah rule atau penggaris. Rule adalah fitur atau bagian yang digunakan sebagai pengukur halaman yang berfungsi untuk mengatur tata letak halaman, baik itu teks maupun objek seperti gambar, tabel, dan lain sebagainya. Kemudian, ya, ruler ini akan memudahkan kita untuk mengetahui dan mengatur batas halaman, tabulasi, jarak teks dengan tepi, maupun dengan objek lainnya. Ya, ini adalah tentang rule. Ada dua tampilan, yaitu berada di atas dan di samping dokumen. Selanjutnya bagian yang keenam adalah view ruler. Ya, ini berada di bagian bawah ribbon di bagian sebelah kanan. Fungsinya adalah untuk menampilkan dan menyembunyikan ruler. Ya, view ruler ini fungsinya untuk menampilkan dan menyembunyikan ruler atau penggaris. Jadi tampilan dari ruler ini bisa kita hilangkan dan bisa kita tampilkan dengan melakukan klik pada view ruler ini. Selanjutnya, bagian yang ketujuh adalah worksheet atau lembar kerja. Pada saat kita membuka dokumen baru dan terlihat lembaran halaman berwarna putih, dan ini adalah namanya worksheet atau lembar kerja. Lembar kerja ini merupakan bagian untuk kita melakukan pengetikan, pengeditan data, menambahkan objek seperti gambar dan pekerjaan lain sesuai kebutuhan.
yaitu adalah tentang lembar kerja. Kemudian bagian yang ke-8 adalah scroll atau scroll bar. Ya, fungsi dari scroll ini adalah untuk menggulung dari lembar kerja. Ya, maksudnya adalah lembar kerja ini dapat kita atur naik atau turun dengan kita menggeser scroll ini. Jadi scroll ini dapat kita geser dengan menekan tombol kiri mouse, kemudian kita geser, tekan terus tombol kiri mouse-nya, jangan sampai lepas, kemudian geser ke atas atau ke bawah. Yaitu tentang scroll ini. Apalagi nanti kalau dokumen itu sampai lebih dari 1 atau 2, itu nanti ketika kita akan mencari sebuah dokumen di halaman yang lain, itu bisa kita gunakan dengan scroll ini, yaitu tentang scroll. Selanjutnya bagian yang ke-9 adalah kursor. Ya, pada saat kita membuka dokumen dan sebelum kita menulis di lembar dokumen, maka akan melihat tanda garis tegak yang berkedip dan letaknya berada di atas sebelah kiri lembar kerja. Kemudian fungsi dari kursor adalah untuk menunjukkan posisi pengetikan atau posisi interaksi dengan layar. Jadi nanti kursor itu ketika kita ngetik, maka itu tergantung dari posisi kursornya. Ketika posisi kursor itu berada di samping sebelah kanan, maka hasil tulisan kita akan berada di sini. Kemudian kursor itu juga akan mempengaruhi ketika kita berada di halaman berapa atau page berapa, maka di situ nanti pada informasi tentang halaman itu akan menampilkan posisi kursor yang sedang aktif, yaitu tentang kursor. Kemudian bagian yang ke-10 yaitu status bar. Status bar terdapat pada bagian paling bawah jendela program aplikasi Microsoft Word. Kemudian fungsi status bar adalah untuk menampilkan informasi secara real time mengenai perintah yang sedang aktif pada dokumen yang sedang dibuka. Jadi status bar ini memberikan informasi tentang posisi dokumen yang sedang aktif. Ya, pada bagian status bar terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah bagian page, yaitu akan menampilkan jumlah halaman yang sedang aktif. Ya, maksudnya page ini dia menginformasikan, di sini tertulis 1 of 1, artinya dokumen ini hanya ada 1 halaman. Kemudian kursor itu berada pada halaman pertama. Kemudian jika dokumen ini terdapat 5 halaman, maka di sini akan tampil page 1 of 5. Artinya kursor itu berada di posisi halaman pertama dari 5 halaman. Kalau kursor kita geser di halaman 3 misalkan, maka pada bagian page ini 3 of 5. Jadi posisi kursor yang aktif itu sedang berada di posisi ketiga dari 5 halaman. Kemudian yang kedua yaitu Word. Fungsinya adalah untuk menunjukkan jumlah kata yang ada pada dokumen. Misalkan dalam 1 halaman itu terdapat 1000 kata, maka di sini akan tampil 1000. Misalkan dalam 1 dokumen ada 3 halaman, kemudian dalam 3 halaman itu terdapat 10.000 kata, maka 10.000 kata.
Ya, itu adalah fungsi dari Word. Kemudian yang berikutnya adalah English US atau Indonesian kali ya, karena di sini adalah tampil Indonesian. Fungsinya adalah untuk menampilkan bahasa yang digunakan dalam program aplikasi Microsoft Word, dan juga sebagai pengejaan kata atau spelling terhadap teks yang diketik, yaitu tentang status bar. Jadi ada 3 informasi status yang diinfokan oleh status bar ini. Kemudian bagian yang terakhir, bagian yang ke-11 pada program aplikasi Microsoft Word, yaitu bagian page view dan zoom. Page view berfungsi untuk mengatur tampilan halaman dokumen. Ya, kita lihat posisi yang sedang aktif di sini ya, pada gambar ini adalah dia pada posisi print preview. Maka nanti di sini akan tampil dalam posisi yang lain. Kita klik di sini, nanti masing-masing dapat kita lihat ya pada program aplikasi MS Word nanti. Kemudian yang berikutnya adalah zoom. Ini digunakan untuk mengatur ukuran tampilan dokumen. Ya, di sini tampil 100%. Ya, ini adalah ukuran 100% dari program aplikasi Microsoft Word. Ya, ini dokumennya ya, lembar kerjanya. Kita dapat menggeser dan mengurangi dengan menekan tombol min ini. Maka di sini nanti dia akan berubah misalkan 50%, maka di sini akan jadi 50%. Kemudian dapat kita naikkan, kita perbesar menjadi 100% lagi misalkan, atau 150%, maka di sini akan tampil 150%. Ya, di sini akan tampil sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Ya, itu adalah penjelasan tentang mengenal bagian-bagian dari program aplikasi Microsoft Word beserta fungsi-fungsinya. Ya, selanjutnya nanti kita coba buka ke program aplikasi Microsoft Word. Ya, program aplikasi Microsoft Word sudah tampil. Kami jelaskan. Yang pertama adalah pada bagian Quick Toolbar, di mana pada bagian ini kita coba pada bagian Customize Quick Access Toolbar. Sudah tampil. Ya, di situ ada beberapa menu dengan diberi tanda centang. Saya coba misalkan pada New ini saya hilangkan tanda centangnya. Ya, icon New udah hilang. Kemudian icon Open saya hilangkan. Ya, di situ tanda Open udah hilang. Kemudian print preview saya hilangkan. Ya, di situ hilang. Jadi tidak tampil. Ya, kita coba tampilkan lagi dengan pilih atau dengan kasih tanda centang menu New, kemudian lagi Open, kemudian lagi print preview. Ya, kemudian pada bagian title bar di sini masih tertulis dokumen 1. Nama dokumennya kita coba ubah, ya, kita simpan misalkan dengan nama latihan, ya, kemudian simpan. Ya, kita perhatikan pada title bar ini sudah berubah namanya menjadi latihan, kalau tadi adalah dokumen 1. Ya, kita coba buka dokumen lagi. Ya, di situ tertulis title barnya adalah dokumen 2. Ya, itu adalah tentang title bar. Kemudian ke bagian window management. Ya, ini adalah dalam posisi restore tombolnya. Ya, ketika kita arahkan ini akan muncul maximize.
Namun sebenarnya tampilan dari program aplikasi Microsoft Word ini adalah dia dalam posisi restore. Ya, kita coba klik. Ya, di situ kelihatan ya, dalam posisi restore itu kotaknya satu kali. Kemudian ketika kita klik, maka di situ akan tampil menjadi tanda kotaknya jadi double. Nah, ini dalam posisi maximize. Namun di sini tampil tulisan restore down. Ya, kemudian tombol minimize, ya ini ketika kita klik maka dia akan tergulung layarnya. Tampilan dari program aplikasi Microsoft Word itu akan tertutup sementara, dan untuk membukanya lagi kita klik di sini. Ya, itu adalah tampilan minimize. Kemudian ribbon display option. Ya, di sini kita coba klik. Ya, di situ tertulis minimize the ribbon. Kita klik kena panah ini. Nah, itu akan hilang ribbonnya. Ya, bisa lihat ketika ribbon dia tidak aktif, maka panah ini berubah menjadi ke bawah. Kemudian ketika kita coba untuk klik lagi, kita tampilkan, maka anak panah berubah ke atas. Ya, selanjutnya adalah ke bagian ribbon, yaitu pada bagian menu bar. Ya, ini adalah posisi pada menu home. Kemudian kita coba klik menu insert. Ya, di situ akan tampil beberapa icon-icon dari menu insert yang ada. Insert itu adalah maksudnya untuk memasukkan. Jadi kita di sini bisa memasukkan objek-objek yang kita inginkan, seperti gambar, tabel, ataupun objek yang lainnya, seperti segi 4, segi 3, kemudian lingkaran, dan lain-lain. Kemudian kita coba klik page layout. Ya, ini adalah fungsinya untuk mengatur dokumen atau mengatur kertas juga. Ya, di sini ada page setup. Ini untuk mengatur halaman atau dokumen, di mana kertasnya, kemudian orientasinya mau landscape atau portrait, ya, berdiri atau mungkin datar, dan lain sebagainya. Kemudian ke paragraf, ini untuk mengatur spasi antar tulisan. Ya, kemudian ke menu file. Di sini kita untuk membuka dokumen baru, ya, seperti penjelasan kemarin pada latihan yang pertama. Dan kemudian kita juga bisa melakukan penyimpanan di sini, save as, atau membuka lembar kerja. Ya, ini adalah pada bagian menu file. Kemudian kita klik menu home, yaitu tentang tombol pembuka dialog box ini. Ya, misalkan di sini font, kita klik tombol toolboxnya. Ya, tombol boxnya kita klik. Ya, di situ ada pilihan tentang jenis font atau huruf, kemudian modelnya, dan kemudian ukurannya. Kemudian efeknya mau seperti apa, mau dikasih garis, double garis, yaitu di sini bisa kita setting. Ya, kemudian untuk paragraf, ya, ini untuk mengatur spasi juga, sama aja ketika kita tadi buka page layout. Ya, ya, itu adalah tentang bagian yang ada pada ribbon. Yang kemudian berikutnya adalah pada bagian view ruler, di mana pada bagian ini fungsinya adalah untuk menampilkan dan menyembunyikan penggaris. Ya, kita coba ini dalam posisi aktif atau tampil. Kita coba klik. Ya, dia hilang. Samping yang atas hilang, di samping juga hilang. Ya, kita coba tampilkan lagi. Ya, ini tergantung kita mau tampil atau tidak, sesuai selera masing-masing. Ya, kemudian bagian berikutnya adalah scroll. Ya, scroll ini adalah fungsi untuk menggulung ke atas atau ke bawah. Caranya adalah ditekan, jangan lepas, kemudian kita geser ke bawah. Nah, ini ke dokumen, ini bergerak dan terus bergerak. Nah, ini sudah ada 2 dokumen, kita coba geser bawah. Ini tulisan page 1, page 1, kemudian geser. Nah, ini page 2. Nah, ini adalah tentang scroll. Kemudian kita juga bisa menggerakkan scroll ini dengan anak panah ini. Ya,
Nah, ini geser ke bawah, nah, kemudian geser ke atas lagi. Ya, itu tentang scroll. Selanjutnya adalah tentang kursor. Ya, kursor ini adalah dia yang berkedip. Jadi ini belum bisa kita pindah-pindah kecuali pindah ke bawah. Ya. Kalau kita mau pindah ke samping sebelah kanan, ya kita harus melakukan pengetikan. Ya, sebenarnya kita bisa melakukan pemindahan ini dengan menggeser ruler ini. Nah, itu posisi kursor sudah berpindah. Ya. Kemudian kita coba klik atau pindahkan kursor dengan mouse. Nah, ini di halaman 2. Ya. Ya, itu adalah tentang kursor. Kemudian pada bagian yang ke-10 yaitu tentang status bar. Ya, di sini tertulis page 1 of 2, artinya ya, di sini kursor berada pada posisi 1, pada di halaman 1. Kemudian ini ada 2 halaman. Kalau kita misalkan pindah ke halaman 2, kursornya kita pindah ke halaman 2, maka di sini akan tertulis page 2 of 2. Ya, kemudian informasi words atau kata. Ya, misalkan ini kita ketik latihan. Nah, latihan itu sudah tertulis 1. Kemudian kita spasi. Ya, posisi spasi, ketika kita spasi di sini word masih 1. Kemudian kita coba masukkan kata lagi, latihan uji. Nah, di situ sudah tertulis 2. Kemudian coba. Nah, di situ tertulis wordnya ada 3. Ya, jadi itu adalah fungsi dari status bar, page, dan words. Kemudian pada bagian slide yang terakhir adalah bagian view atau page view. Ya, di sini yang tampil adalah posisi print layout. Ya, kita coba yang lainnya, full screen reading. Nah, itu posisi full, dia artinya tampil 1 layar penuh, tapi dia 2 halaman sekaligus. Ya, untuk keluar kita close. Kemudian posisi web layout, ya, ini posisi dalam bentuk web, yaitu jadi 1 layar penuh tapi melebar, ya. Ya, kemudian outline, kita klik outline. Ya, ini posisi outline. Nah, kemudian kita coba posisi draft. Nah, itu posisi draft. Jadi rulernya pun dia tidak full, ya, artinya rulernya hanya 1 di atas, dia tidak full. Kemudian posisi dokumen itu berada di sebelah kiri. Ya, kemudian kita kembalikan ke posisi print layout. Kemudian yang terakhir adalah zoom. Nah, ini untuk mengatur tampilan dokumen. Ya, ini dalam posisi 100%. Kita coba geser, mau digeser tanda minnya atau scrollnya ini. Ya, misalkan kita geser ke kiri. Nah, ini 93, 82, 77, 73. Nah, ini dalam posisi 73% tampilan halamannya. Kemudian kalau kita geser lagi, naik, ya, 180, 196, 260, full berapa? 500. Ini fullnya adalah 500%. Jadi ini ketika kita ketik itu tulisannya akan sangat besar, padahal ukurannya adalah ukuran standar, tapi karena tampilan dokumennya itu sangat besar, maka tulisannya pun akan kelihatan besar. Ya, kita kembalikan ke 100%. Ya, itu adalah penjelasan tentang bagian dari program aplikasi Microsoft Word. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi acuan atau sebagai tutorial untuk kita belajar tentang program aplikasi Microsoft Word.
Jangan lupa di like dan subscribe untuk pengembangan video berikutnya. Terima kasih.